Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas permasalahan yang tengah terjadi di dalam peradaban kita. Hari-hari belakangan kita dibanjiri dengan begitu banyaknya perkembangan teknologi yang terkadang membuat kita mengalami proses yang cukup mengkhawatirkan karena kita belum cukup siap untuk menghadapi berbagai perubahan yang rasanya begitu cepat, bahkan boleh dikatakan revolusioner terus kita. Generasi penerus kita saat ini menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan yang datang dari lingkungan internal, begitu banyak tantangan serta masalah yang datang dari lingkungan eksternal. Ada orang mengatakan kita sudah memasuki suatu generasi, satu masa, satu zaman, satu periode di mana kita terkoneksi dengan begitu sempurna, sehingga ada yang menyebut hari-hari ini telah lahir generasi digital, generasi milenial, generasi C, dengan konsep C-nya merupakan akronim dari connected, senantiasa terhubung, tercommunication, punya komunikasi yang baik, kemudian ada kooperatif, ada collaboration, ada creativity, ada co-creation, membangun bersama-sama nilai-nilai dasar, dan juga produk-produk yang sekarang tidak lagi sekedar individual, personal, melainkan komunal. Kolaborasi yang insya Allah dalam konteks yang lebih besar, saya kira ini adalah konsep penjabaran atau implementasi dari konsep berjamaah. Kita lihat bahwa anak-anak kita mendapatkan begitu banyak kemudahan sekaligus mendapatkan kesulitan. Banjir pengetahuan membuat konstruksi berpikir menjadi lebih berbeda, dengan kompleksitas berpikir menjadi berbeda dengan generasi sebelumnya. Begitu banyak kemudahan menghasilkan akses selain manfaat. Akses yang paling mudah kita temui adalah semakin minimnya interaksi antar manusia dalam bentuk sosial nyata. Kalau di sosial media meningkat frekuensinya, intensitas komunikasi di dalam rumah tangga kita sendiri pun sekarang bergeser, mulai terdistorsi, di mana waktu dialokasi lebih kepada hidup di dalam dunia paralel yang disebut dengan dunia virtual. Bagaimana dengan anak-anak kita yang terlahir polos, yang terlahir dengan proporsi yang digambarkan oleh Allah, sangat-sangat terukur, sangat sempurna dalam pengertian memiliki potensi untuk terus dikembangkan apabila mendapatkan stimulasi yang benar. Anak kita punya otak. Otak itu sebuah organ yang kalaupun pada saat kita dewasa ditimbang, ukurannya sebetulnya tidak seberapa, hanya 1,5 kilogram saja. Tetapi di dalamnya terdapat sebuah prosesor yang luar biasa. Ada neuron atau sel saraf, di mana sel-sel saraf itu saling terkoneksi satu sama lainnya, dan bahkan koneksinya juga memiliki jumlah yang di luar kemampuan manusia untuk menalar hari ini. Kenapa sebuah sel yang sangat kecil diciptakan Allah sedemikian sempurna, ukurannya dalam skala skala mikro, lalu kemudian memiliki konektivitas sampai 100.000 di daerah cerebellum atau otak kecil, atau Purkinje 10.000 di daerah-daerah asosiasi, yang menunjukkan betapa kompleks sebetulnya kemampuan manusia di dalam berpikir, menganalisa, merasa, mengolah data dari indera menjadi suatu pembelajaran yang nyata, lalu merumuskannya dan mengambil sebuah keputusan di daerah yang disebut dengan executive function area, dan kemudian menghadirkan produk intelektualitas yang didasari oleh mekanisme kognitif. Ini luar biasa. Artinya manusia ini sebetulnya ketika didapuk menjadi khalifah, diminta menghadirkan kesejahteraan dan rahmat tidak hanya bagi dirinya, melainkan bagi semesta sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah sebuah kalimat yang sesungguhnya punya arti yang sangat mendalam. Mari kita kembali merenungkan arti kehadiran manusia, fitrah dasar, basic potensi manusia yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Diminta kita dengan kecerdasan untuk membaca, untuk ada beberapa langkah nyata yang kemudian merupakan bentuk atau mawujud atau kristalisasi dari berbagai daya dan upaya yang selama ini telah kita bangun bersama.
mewujud dalam sebuah bentuk yang indah. Jadi bentuk itu ternyata perlu estetika, karena Allah juga menciptakan semua makhluknya tidak hanya sekedar proporsi dan fungsi, melainkan ada faktor estetika, kecantikan yang indah. Sebagai contoh yang bisa saya gambarkan, ada beberapa karya yang luar biasa dan saya mengikuti semenjak awal. Bahkan karya ini menjadi sangat istimewa karena menurut saya anomali, di mana sebuah materi yang sifatnya sebetulnya edukatif dan dalam konteks konvensional biasanya materi edukatif itu ya konten berupa teks saja selesai, ataupun ada ilustrasi visual sekedarnya. Ini melibatkan seluruh indera. Tangan saya bisa bermain, mata saya bisa menjelajah, dan telinga saya tentu bisa mendengar apabila bentuknya nanti disampaikan dalam kegiatan interaktif bersama. Nah, saya ingin sedikit bercerita bahwa yang kita lihat hari ini di sini antara lain mungkin sebagian bertanya, itu sebuah buku, betul kan Pak? Betul, saya tidak bisa menafikan bahwa secara umum ini disebut sebuah buku dan itu benar. Tetapi tentu setiap hal yang kita coba untuk sampaikan punya added value atau nilai tambah, di mana ini bukan sekedar sebuah buku, melainkan sebuah media yang merangkum apa yang tadi beberapa nilai, beberapa poin yang sudah saya sampaikan di depan. Buku-buku tersebut dirancang dengan satu dasar ilmu yang tadi saya sebut anomali. Bayangkan, sebuah buku tidak hanya ditulis oleh tim ahli pedagogi psikologi, tetapi juga punya dasar neuroscience. Ini sebuah ilmu baru yang di dalamnya ada aspek neurobiologi, belajar tentang otak dan cara kerjanya. Ada aspek neurobiologi, bagaimana tumbuh kembang otaknya bisa optimal, neurofisiologi bisa bekerja dengan baik, dan tentu saja memenuhi kaidah neuroedukasi, di mana persoalan otak, persoalan pendidikan. Saya ambil satu contoh, ini ada sebuah buku, simpel ya dari segi judul barangkali, wah kita yang dewasa dan banyak belajar ilmu hayati barangkali lewat pendidikan formal, kadang juga belum tahu dari mana makanan berasal, asal muasal makanan misalkan. Ini satu contoh saja, satu topik, satu judul yang mengelaborasi bukan main-main gitu. Kenapa? Karena ternyata ketika kita belajar soal makanan, pada hakikatnya kita belajar ketauhidan. Kenapa? Karena setiap elemen, partikel, bahkan sampai subatomic level yang ada di makanan itu terorkestrasi sedemikian sempurna dan menggambarkan adanya perencanaan, nggak main-main. Misal kita lihat, simpel saja, di sekitar kita mungkin nanti ada perkebunan, ada sawah, ada misalkan peternakan sapi yang selama ini nggak jadi ilmu bagi sebagian dari kita. Ketika melihat hanya berkata, oh ya itu ada peternakan dan ada sapi, selesai gitu ya. Tetapi di sini kita bahas bahwa ternyata setiap hewan punya yang namanya kemampuan untuk berdiferensiasi, menjadi spesifik, menjalankan fungsi yang pada gilirannya punya manfaat bagi sesama. Tidak ada yang tercipta secara sia-sia. Itu quote dari mana Pak? Tentu dari Quran. Nah, kalau dilihat dari sini, nih perkebunan, ini bisa dibuka, lucu sekali. Kenapa harus begini? Apakah ini pop-up biasa? Apakah ini ada area-area slide yang biasa? Ataukah barangkali ini hanya sekedar gambar yang berwarna-warni? Tidak hanya itu. Tetapi di balik ini semua ada hal-hal yang kemudian harus dipandu, karena otak manusia bekerja tidak hanya melihat, tapi juga mendengar. Otak manusia juga bekerja dengan ikatan emosional, di mana ada reward yang tidak terhingga justru pada saat kita mendapat perhatian dari orang-orang terdekat yang kita cintai. Ini beda loh, sekarang kita diajarin robot, kita diajari seorang guru yang kemudian menyampaikan letterlech, kata bahasa Belandanya, seperti apa yang dibaca di Wikipedia. Sangat beda dengan ketika orang berbicara dengan intonasi penuh kasih sayang. Frekuensi dan spektrum suara dari orang yang kemudian dekat di hati itu sudah melekat sebagai bagian dari memori. Maka ketika kelembutan itu disampaikan dalam bentuk kemudian keceriaan bersama, bermain dan membaca,
lalu kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan, maka pengetahuan ini dapat mengakomodir fungsi-fungsi lain, tidak hanya sekedar menjadi bagian dari kecerdasan intelektual, melainkan juga bagian dari konstruksi kecerdasan emosional yang menghasilkan suatu integritas yang kita sebut dengan kecerdasan akhlak. Karena dari sini mungkin ada value, ada nilai, di mana ketika kita bicara pasar ikan, di sini ada persoalan jual beli, keramah tamahan, face recognition, ketika sebuah senyum menjadi jalan komunikasi antara pedagang dan penjual, ketika kata-kata yang terlontar sopan di dalam proses interaksi menjadi bagian juga yang kemudian menjadi pendidikan. Orang tua bisa mengajarkan pada anaknya, hei, berkatalah dengan sopan dan lembut anakku, karena setiap orang tentu akan punya yang namanya kemampuan mengapresiasi, menghargai. Ini banyak sekali. Ini hanya satu contoh kecil saja ya. Bahkan kalau lihat sini, masuk ilmu geospasial, di mana kita berada, hukum ruang dan waktu yang menciptakan jarak dan rindu, ada di sini. Insya Allah hal-hal seperti ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Maka produk yang kita rintis dengan innovation lab yang luar biasa, proses R&D yang luar biasa, ini diharapkan dapat memberi solusi yang sistematis dan terkonstruksi. Karena kalau dilihat dari produk yang sudah siap ini, kita sudah bisa melihat bahwa ini bukan sekedar produk yang berupa pesan yang tersampaikan lewat sekedar tulisan, melainkan ini adalah media interaksi yang melibatkan multi indera atau multisensori, multi channel edukasi, dan juga kita harapkan menjadi bagian dari fondasi untuk menciptakan generasi alif dengan tagline cerdas akal, mulia akhlak. Sudah saatnya saya kira para orang tua mempersiapkan diri, dalam tanda petik membangun sebuah infrastruktur belajar di rumah dengan memperlengkapi rumah tangga kita masing-masing ya, dengan sebuah buku inovatif yang sesungguhnya ini merupakan penjabaran dari konsep multimedia yang sesungguhnya. Inilah wahana belajar interaktif dinamis yang bisa membangun pola interaksi dan komunikasi, sehingga tidak salah sebagai simpulan apabila ibu dan bapak, ayah dan bunda, umi dan abi, keluarga muda dan keluarga yang barangkali telah berumah tangga cukup lama, kakek nenek, dan orang yang peduli pada pendidikan bangsa dan umat, kita bersama-sama menjadikan wahana belajar ini efektif, yaitu dengan cara apa? Memiliki dan tentu saja menggunakan menjadi sarana belajar kita bersama, sehingga tercapailah generasi alif yang akan kita wariskan sebagai bagian dari tugas dan kewajiban kita sebagai manusia yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di dunia.